Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan ya, saya Mila Aulia, guru magang dari IAIN Jember. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi biologi pada sistem gerak ya. Kemarin sudah sampai jaringan, sekarang kita ke sistem gerak. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi sistem geraknya, saya ingin bertanya terlebih dahulu, mengapa seperti pemain sepak bola itu dapat melakukan berbagai macam gerak seperti berlari, menendang, dan juga berjalan. Bahkan kita pun setiap harinya pastinya juga berjalan, kadang ya berlari seperti itu ya. Itu ada yang tahu mengapa? Nah, jika kalian ada yang tahu jawabannya, di skip dulu ya, disimpan. Nanti kita lihat apakah pemahaman kalian itu sesuai dengan teori bahwasanya mengapa kita bisa berlari, menendang, dan juga berjalan tersebut. Di sini untuk sistem gerak ini kita akan membahas tentang tulang pastinya, terus ada sendi, ada otot, dan juga kelainan pada sistem gerak dan teknik untuk membantu kelainan pada sistem gerak tersebut. Baik, kita menuju pembahasan yang pertama, yaitu tulang. Nah, sebagian dari kita pastinya pernah mendengar tulang, rangka, bone, osteo, yang mana ini merupakan satu kesatuan atau memiliki satu arti, yaitu merupakan sebuah jaringan tubuh yang sangat kuat terletak di dalam tubuh dan tersusun atas zat-zat organik maupun anorganik. Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang terjadi jika tubuh kita tidak memiliki tulang atau tidak ada tulang seperti itu. Nah, pastinya jika tidak ada tulang, maka tubuh kita itu tidak akan mampu berdiri tegak dan juga tidak akan bisa bergerak bebas. Seperti gambar di samping ini ya, dimana yang menyebabkan kakak ini bisa dapat berdiri tegak atau dapat bergerak bebas ini dikarenakan adanya susunan-susunan tulang di dalam tubuhnya. Selain tulang, ada apa lagi yang dapat membantu dia bergerak? Mari kita lanjutkan ya. Nah, fungsi tulang ini juga yaitu memberikan bentuk dan ukuran tubuh, tempat pelekatan otot, penyokong berat badan, tempat pembentukan sel-sel darah di sumsum merah tulang, penyimpanan beberapa mineral. Jadi di tulang ini juga sebagai penyimpanan beberapa mineral ya, dan melindungi organ seperti pada tulang rusuk itu kan melindungi, seperti di dalamnya ada jantung, paru-paru gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini tulang itu memiliki klasifikasi berdasarkan bentuk dan berdasarkan jaringan serta berdasarkan letak. Nah, untuk yang berdasarkan bentuknya itu ada 5, dibedakan menjadi 5, yaitu ada tulang panjang, tulang pendek, ada tulang tak beraturan, tulang pipi, dan sesamoid. Nah, ini adalah contoh-contoh dari tulang tersebut, yaitu ada tulang panjang, ini ya, tulang pipa, dan tulang pendek. Seperti itu. Ini tulang pendek yang ada di bagian karpal atau di telapak tangan dan lain sebagainya, bisa dilihat di sini contoh-contohnya ya, dan dia memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Dan untuk berdasarkan jaringannya, tulang itu dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan atau kartilago, tulang keras atau osteon. Nah, tulang kartilago atau kartilago itu merupakan tulang yang bersifat kenyal dan lunak yang memiliki kemampuan untuk cepat tumbuh. Nah, di mana di sini kartilago ini dapat kita sering jumpai, atau kalian mungkin senang makan di bagian kartilago pada ayam karena memiliki sifat yang kenyal, lunak, itu tulangnya ya, itu kayak yang krik-krik gitu, kayak enak gitu, kletek-kletek. Dan dimana di sini tulang kartilago ini dibedakan menjadi 3 lagi, atau memiliki 3 kali diklasifikasikan menjadi 3 lagi, yaitu ada tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, tulang rawan elastik, di mana masing-masing tulang rawan ini memiliki karakteristiknya tersendiri. Di mana untuk tulang rawan hialin ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu matriknya tidak berstruktur dan nampak transparan. Ini kan berbeda dari kedua tulang lainnya yang mana dia terlihat transparan, tidak mengandung pembuluh darah.
dari dia tidak mengandung pembuluh darah dan juga tersusun atas serabut kolagen sama seperti yang lain, tetapi dia halus dan memiliki zat amop. Dan kondrositnya itu terletak di dalam ruang yang halus, yaitu yang disebut dengan lakuna. Jadi di sini bagiannya itu kalau di zoom ada juga yang namanya nanti lakuna di sini nih ya, lakuna. Dan ini dapat ditemukan di persendian atau lebih mudah ditemukan di persendian orang dewasa. Dan selanjutnya adalah tulang rawan fibrosa, di mana tulang rawan fibrosa ini untuk materinya itu seperti materi hyaline juga, tetapi dia berisi serabut kolagen yang padat. Ini serabut-serabutnya itu padat ya. Kondrositnya itu terletak di lakuna, ini kondrositnya itu di lakuna yang terkadang tunggal dan juga kadang berpasangan, tapi sini tunggal ya, kadang kata itu berpasangan seperti itu. Dan dapat dijumpai pada tempat tendon melekat pada tulang persendian kita, dan disebut juga, dia itu biasa disebut juga sebagai fibrokartilago yang merupakan bentuk peralihan antara jaringan ikat padat dengan hialin. Jadi biasa disebut juga sebagai fibrokartilago. Dan yang ketiga adalah tulang rawan elastik. Ini memiliki karakteristik sendiri juga, yaitu dia lebih padat, elastis dan fleksibel dibandingkan si rawan hialin ini. Dan matriknya itu berbentuk jaring atau jala, membentuk jala-jala padat yang terjalin dari serabut-serabut elastik halus yang nampak padat pada lakunanya. Sini ya. Dan dimana komponen utama dari rawan elastik ini adalah serabut kolagen dan kondrosit gitu. Jadi dia memiliki komponen utama kolagen dan juga sel kondrosit. Jadi udah jelaskan dari perbedaan dari ketiga tulang rawan ini. Dan selanjutnya adalah tulang keras atau osteon. Nah, kurang osteon ini adalah tulang selain dari tulang rawan ini atau kartilago. Jadi ia adalah tulang yang hampir menyusun seluruh tubuh manusia di luar tulang rawan, dan dia juga diklasifikasikan menjadi dua, ada compactum dan spongiosa ya, dimana dapat dilihat ini ada yang compact bone atau compactum, ini yang spongiosanya ya, dimana untuk yang compactum ini dapat kita temukan pada bagian luar tulang panjang. Nah, di situ terlihat banyak osteon. Jadi dia banyak memiliki osteon, ini bulat-bulatan satu kayak gini nih, satu bulatan ini namanya ini osteon, dan inti kecilnya ini namanya osteosit. Nah, di spongiosa ini dia tidak ada osteon, tetapi dia memiliki atau mengandung trebukula yang berbentuk seperti piringan ini, dan dia juga memiliki osteosit tadi seperti itu. Nah, untuk berdasarkan letaknya, di mana rangka atau tulang itu dibagi menjadi dua, ada rangka aksial dan juga rangka apendikular. Di mana rangka apendikular ini adalah tulang alat gerak seperti itu, ada alat gerak atas dan juga alat gerak bawah, bisa dilihat pada gambar ini ya. Nah, jadi untuk rangka aksial itu merupakan selain dari alat gerak ini, seperti tulang tengkorak ini ya, tulang dada dan tulang rusuk, terus tulang belakang sini, dan tulang panggul seperti itu. Jadi untuk tulang itu dibedakan atau diklasifikasikan berdasarkan bentuk, jaringan dan juga letaknya ya. Nah, selanjutnya adalah sendi, di mana di sini sendi merupakan hubungan antara tulang sehingga tulang itu dapat bergerak, dan hubungan antara dua tulang yang bergabung itu disebut dengan persendian. Di sini sendi juga diklasifikasikan berdasarkan gerakannya, di mana ada 3, yaitu sinartosis, amfiartosis dan juga diartosis. Di sini untuk yang pertama adalah sinartosis, di mana sinartosis biasa disebut juga sendi mati. Dia dibedakan menjadi 4 tipe, yaitu satuna, gomposis, sinkondrosis dan juga sinartosis. Nah, salah satu tipenya itu kan ada satura, yaitu contohnya ada pada persendian antar tulang tengkorak.
Dan untuk yang kedua adalah amfiartosis atau disebut dengan sendi kaku. Contohnya itu persendian antara tulang pubis dan antar ruas tulang belakang. Nah, untuk yang ketiga ini adalah diartosis, di mana dia itu disebut dengan sendi gerak, sehingga sebagian sendi yang ada di tubuh kita ini merupakan sendi diartosis. Dia itu dibedakan menjadi 6 jenis atau 6 yaitu sendi luncur, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sendi puru, dan juga sendi elipsoidal ya. Dan ini adalah contoh-contoh dari masing-masing jenis sendinya. Ada sendi luncur yang dapat ditemukan di karpal tadi ya, ini di tangan. Terus sendi engsel dapat ditemukan di siku, sendi putar yang ada di leher, sendi pelana, sendi peluru, dan sendi elipsoidalnya ini. Selanjutnya adalah bahasan terakhir adalah otot. Nah, otot ini biasanya juga disebut atau alat gerak aktif, yang mana ia merupakan organ yang mempunyai kemampuan mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak, sehingga dampak berkontraksi untuk menggerakkan rangka. Nah, jadi jawaban yang di awal tadi, mengapa kita dapat berjalan, bergerak, berlari, menendang, hal itu kenapa? Karena adanya kolaborasi atau kerjasama antara tulang dan juga otot. Tetapi yang untuk menggerakkan dari rangka tulang itu adalah otot, di mana otot itu memang berfungsi sebagai penggerak, penopang tubuh, dan pertahankan postur, dan juga dia itu memproduksi panas tubuhnya kita gitu ya. Jadi jawaban yang tadi ada yang benar nggak? Yang di awal? Sekarang udah tahu ya, berarti mengapa kita dapat bergerak atau berjalan, berlari atau menendang, itu karena adanya kerjasama antara rangka dan juga otot untuk menggerakkan tubuh kita. Jadi jika tidak ada salah satu dari bagian ini, maka pastinya tubuh kita tidak dapat bergerak ya. Nah, di sini otot itu terdapat 3 jenis, yaitu otot rangka atau lutut udik, otot polos, dan otot jantung. Nah, ini apa ini? Contoh gambar di sini lagi selfie. Contoh otot jantung ya. Selanjutnya di sini. Nah, yang pertama ada otot udik atau otot rangka. Di sini dia memiliki karakteristik pastinya yang berbeda-beda dari kedua otot yang lainnya, di mana dia itu dibentuk oleh berbagai jenis jaringan, yaitu jaringan saraf, jaringan ikat, dan pembuluh darah. Nah, di setiap serabut memiliki banyak inti sel yang tersusun di perifer, dan kontraksinya sangat cepat dan kuat nih. Perifernya ini inti selnya ya. Nah, yang paling terpenting adalah sebagian besar dari otot dalam tubuh kita itu adalah merupakan otot rangka atau otot lurik. Nah, ini contohnya di bawah bisa dilihat nih ya. Nah, begitu juga dengan otot polos ya, dimana dia juga memiliki karakteristik tersendiri, dimana serabut ototnya berbentuk sphincter dengan nukleus yang sentral ini, dan serabut berukuran kecil, berkisar antara 20 mikron, dan kontraksinya kuat dan lambat. Untuk sarkoplasmanya itu terdiri dari miofibril yang tersusun oleh miofilamen. Jadi bagian dari sini itu terdapat miofilamen ya, dan ini merupakan gambar dari otot polos tersebut. Berbeda ya gambarnya dari otot lurik tadi. Dan selanjutnya adalah otot jantung. Nah, otot jantung pun begitu, memiliki ciri-ciri tersendiri, di mana yang pastinya dia itu hanya terdapat pada jantung ya, dan dia itu mempunyai sifat bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Nah, jika ia berhenti untuk bekerja, maka apa yang terjadi? Ya, kita akan tubuh kita memang sudah tidak berfungsi lagi, seperti itu. Dan dia itu diameternya sekitar 15 mikron, dan struktur mikroskopis jantung itu mirip dengan otot lurik atau otot rangka nanti ya. Tetapi di sini di mana dia itu juga memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi. Ini agak tengah, tapi tepi agak tengah ya.
bisa dilihat, dan panjangnya itu berkisar 85 sampai 100 mikron. Nah, selanjutnya, ini adalah tampilan dari 3 otot tersebut. Ini pakai animasi, tapi jika kita melihat di bawah mikroskop pun ya kurang lebih seperti ini. Memang ini diperjelas ya gambarnya, animasinya ini lihat, dan otot urat dan otot jantung perbedaannya, dimana di sini meskipun di sini di otot urat itu intinya itu di tepi banget, dan ini tengah agak tepi, di tengah satu, setiap anunya dapat satu. Dan perbedaan dari otot lurik tadi kan bilangnya mirip ya, tetapi di sini otot luriknya itu dia terputus seperti ini, sedangkan kalau otot jantung itu enggak terputus, dia selalu nyambung, cabangnya nyambung lagi ke sini dan ke sini. Jadi bisa ya membedakan antara otot lurik, otot jantung, dan juga otot polos ini. Nah, selanjutnya adalah kelainan pada sistem gerak dan teknologi untuk membantu kelainan pada sistem gerak ini. Nah, yang pertama kelainannya ada patah tulang. Itu dapat kita lakukan pembidaian, pemasangan, pembedahan internal, dan penarikan. Nah, jika ketika seorang mengalami patah tulang, maka yang sangat ketika kronis gitu ya, akan dilakukan pembedahan internal, dan fungsi dari tulang itu pun tidak akan bisa sama persis dengan semulanya sebelum akan dilakukan sebelum mengalami patah tulang ini. Tahu kan, jika kita setelah pembedahan ada beberapa pastinya yang enggak strukturnya itu sama kayak awalnya gitu, sehingga di sini ketika patah tulang masih bisa dilakukan pembedahan, pemasangan, pembedahan internal, dan juga penarikan. Dan untuk kanker tulang, di mana kanker tulang ini untuk teknologi yang sekarang adalah dilakukan kemoterapi atau radioterapi. Udah biasa dengar kan ya kemoterapi dan radioterapi ini. Dan tentunya ada adenarit tulang atau sendi-sendi yang telah rusak dan menimbulkan rasa sakit. Nah, itu kalau di teknologinya itu menyarankan untuk pembedahan, mengganti sel yang rusak dengan bahan logam. Ini sepertinya sakit sekali ya. Semoga kita dijauhkan dari hal seperti ini. Ini dilakukan pada bonggol sendinya. Dan yang terakhir adalah kram otot kronis. Nah, ini biasa dialami oleh pemain sepak bola atau atletis seperti itu ya. Atlet-atlet itu sering mengalami kram otot itu. Kalau di kedokteran itu biasanya dilakukan target radiofrekuensi terapi. Nah, di sana itu seperti pemijatan menggunakan alat. Bisa dilihat contohnya di Google ya, dicari bagaimana wujud dari target radiofrekuensi terapi ini. Nah, sekian dari saya penyampaiannya untuk materi sistem gerak ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.